Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita dapat melalui hari demi hari. Dan pada minggu ini kita dapat beribadah kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, memuji dan memuliakan namanya. Saat ini saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menikmati ibadah minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai ayat 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Aku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus.
agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2, Ku diberi belas kasihan. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang 19. Marilah kita baca secara bergantian dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita bersama. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 sampai ayat 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar
Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa dan ikutlah doa ini dalam hatimu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 sampai ayat 2, dikala hidupku tentram. Jika
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Roma 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kami mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengerarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Berita Jemaat Minggu 26 April 2020. Yang pertama, bantuan dana dari jemaat. Sehubungan pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona dan sampai saat ini masih kita rasakan bersama, akibatnya ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan, pekerjaan. Maka bersama dengan surat ini, kami jemaat GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat akan mengadakan program peduli sosial berbagi kasih. Bagi jemaat yang memiliki untuk berbagai dengan jemaat yang tidak memiliki, kita akan berbagi sembako sesuai dengan donasi yang telah kita kumpulkan. Jika memungkinkan, bantuan yang ingin kita berikan kepada jemaat di bagaran kita juga untuk orang lain. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Untuk itu, kami menghimbau segenap jemaat GKPI Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada orang lain. Yang kedua, anggota baru. Hari ini, Minggu 26 April 2020,
telah menjadi anggota Jemaat GKPI Medan Kota Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan, yakni Bapak Erikson Siregar, Ibu Linceria Boru Manurung, beserta 1 anak mereka, yakni 1 putra. Domisili mereka di Jalan Balai Desa Staraban Medan, lingkungan Kampung Anggrung, nomor register 2160. Demikianlah berita jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini dimanapun berada, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu hingga hari ini kami dapat beribadah di gereja-Mu, juga jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Itu semua Tuhan berkat anugerah-Mu. Di tengah-tengah pandemi virus corona ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Kasihani kami ya Tuhan, agar kami para jemaat-Mu yang mengikuti acara ini Engkau luputkan dari sakit penyakit, khususnya daripada virus corona. Ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan doa-doa syafaat kami minta pengampunan dosa. Ampuni Bapa dosa kesalahan kami. Bapa Surgai, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, secara khusus untuk Bapak Presiden kami Jokowi. Engkaulah Tuhan yang memberkatinya, berikan hikmat surgawi kepadanya, agar apa yang diputuskan jajaran pemerintahan kami dapat menjadi kesejahteraan dan keselamatan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Tuhan juga yang memberkati kota kami, kota Medan Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari yang mendatang. Mungkin ada akan kekacauan, tetapi Engkaulah Tuhan yang meluputkan kekacauan itu. Urungkan niat-niat orang yang mau berbuat kekacauan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah kota kami ya Tuhan. Bapa Surgai, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, juga jemaat-Mu yang berkebaktian di gereja ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan pertolongan di mana mereka mungkin pada saat-saat ini akibat dampak corona ini kehilangan pekerjaan atau secara ekonomi menurun, atau juga terhadap usaha-usaha mereka yang semakin menurun. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberi kepada kami kelegaan. Engkau juga Tuhan pengharapan kami di tengah-tengah virus corona ini. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Bapa khususnya untuk para PHJ dan penetua di lingkungan GKPI Medan Kota ini. Engkau Tuhan yang menolong mereka agar mereka juga mengingat apa tugas-tugas mereka untuk menggembalakan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa khususnya untuk Inang Pendeta Naomi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang beri hikmat surgai kepadanya. Juga kami para jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, biarlah kami menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami pinta kepada-Mu ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyempurnakannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur berdoa. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Naomi Boru Huta Galung STH, kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Di hatiku ya Yesus. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita sekalian, Bapak dan Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada minggu ini, yaitu Minggu Misericordias Domini, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata kepada manusia, jika ia menampakkan murka-Nya? Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita di Minggu Misericordias Domini adalah kesetiaan Allah. Jika kita berbicara tentang kesetiaan, tentu ada hubungannya dengan komitmen dan prinsip. Ada hubungannya dengan janji antara satu dengan yang lain. Apa yang kita harapkan dari orang yang kita kasihi atau kita cintai tentu adalah kesetiaan. Tetapi kesetiaan itu tidak bisa dikerjakan atau diperjuangkan oleh satu orang. Kesetiaan itu harus saling berbalasan. Jika yang satu setia, yang satunya harusnya setia juga. Tanpa kesetiaan, bisa saja hubungan atau relasi kita di dunia ini berakhir dan terputus. Misalnya hubungan antara seorang istri dengan seorang suami, atau anak dengan bapaknya, atau siapapun itu dalam ikatan perjanjian yang membutuhkan kesetiaan. Jika tidak ada kesetiaan, tentu akan berakhir atau terputus relasinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sejarah hubungan antara umat Israel dengan Tuhan, Tuhan selalu menuntut kesetiaan bangsa Israel. Ketika mereka dalam perjalanan menuju padang gurun, Allah juga berkenan mereka untuk setia kepada Tuhan itu sendiri. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu pun sangat terbukti sekali bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menuntun mereka, memberikan apa yang mereka perlukan, melepaskan mereka dari bahaya, dan menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Tuhan menuntut kesetiaan. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dikatakan,
segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dari awal, hubungan antara Israel dengan Allah, sekalipun itu inisiatif Allah untuk menjadikan mereka bangsa pilihan, Tuhan tetap menuntut kesetiaan. Bagaimanakah kesetiaan bangsa Israel? Sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, tetapkah mereka dalam kesetiaannya? Setiakah mereka kepada Allah yang menuntun kehidupan mereka dan memilih mereka? Tentu kita sudah tahu sejarahnya. Mereka menciptakan patung lembu emas, mereka menyembah Baal, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka mengingkari janjinya kepada Tuhan. Ketika Yosua mengatakan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah, tapi aku dan keluargaku sudah memilih, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel mengatakan, ya kami akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah itu mereka menyembah Baal. Mereka tidak setia pada perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka tidak setia seperti apa yang Tuhan tuntut dan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi bisa kita lihat, sekalipun bangsa Israel telah melanggar perjanjian dengan ketidaksetiaannya, apakah Tuhan membatalkan perjanjiannya untuk setia kepada Israel atau kepada Yahudi? Tidak. Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya itu. Kalau kita membuat perjanjian dengan seseorang dan perjanjian itu diingkari, tentu kita sangat kecewa sekali. Mungkin kita marah dan kita akan memutus perjanjian itu. Karena satu sudah berkhianat. Tapi bagaimanakah dengan Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan Yahudi itu? Dengan bangsa Israel itu? Ayat 3-4 sangat tegas mengatakan, ketidaksetiaan orang-orang Yahudi sekali-kali tidak akan membatalkan kesetiaan Allah. Kesetiaan manusia berhadapan dengan kesetiaan Allah. Tentu saja sudah terbukti kalau manusia itu pembohong. Dan tentu saja sudah terbukti bahwa manusia itu tidak setia. Dan Israel atau Yahudi sudah membuktikan itu sepanjang sejarah perjalanan mereka sebagai bangsa pilihan yang diistimewakan. Tapi Allah, Dia tetap setia. Karena itu adalah sifatnya, itu keberadaannya, itu melekat pada dirinya, dan setia itu adalah dirinya sendiri, itu adalah karakternya, itu adalah jati dirinya, dan kesetiaan itu adalah dirinya sendiri. Kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada keadaan. Dan kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada waktu dan situasi kita. Dan buktinya sudah kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sampai pada hari ini, sangat terbukti sekali, kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak menderita apapun, sekalipun sebenarnya di rumah kita masing-masing mungkin kita sedang dalam kekurangan. Mungkin kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, tetapi yang paling penting bagi anak-anak Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan melalui perlindungan dan pemeliharaannya.
Bagaimana dengan kesetiaan manusia? Kesetiaan manusia itu bergantung pada keadaan. Kalau lagi susah, dia akan datang kepada Tuhan dan berdoa. Padahal selama waktu dia senang, sebelum tidak ada situasi ini, jangan-jangan dia nggak pernah ke gereja. Atau jangan-jangan dia nggak pernah berdoa. Sekarang kita dituntut untuk beribadah di rumah masing-masing. Tapi itu pun ketika kita beribadah di rumah pun masih mungkinkah kita untuk beralasan? Ada banyak orang beralasan untuk rindu datang ke gereja. Katanya dia rindu mendengar suara hamba Tuhannya. Banyak hal yang menjadi alasan. Tetapi yang sebenarnya di gereja atau tidak di gereja, dimanapun kita beribadah, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kita rindu mendengar suara Tuhan, terutama dalam situasi, dalam keadaan kita saat ini. Sekarang ini apakah kita pernah beribadah kepada Tuhan dalam keluarga kita selain hari Minggu? Jangan-jangan tidak pernah. Mungkin kita jarang beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Orang tua beribadah pagi, ada anak yang beribadah siang, ada yang beribadah sore gitu ya. Jarang kita beribadah bersama-sama, mendengarkan suara Tuhan dengan segenap hati kita. Dan bukti kesetiaan bangsa Israel itu, ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dituntut oleh Tuhan adalah beribadahlah hanya kepada Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 dikatakan, oleh karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Beribadahlah dan takutlah akan Tuhan. Itulah bukti kita setia kepada Tuhan. Kalau beribadah saja pun kita harus dipukul dulu dengan rotan atau diingatkan dulu. Aha nama Jabarta nama ngulun. Gak ada. Bangsa Israel dalam sejarah perjalanannya sebagai umat pilihan pernah tersandung, pernah memutar kepercayaannya. Mereka beralih kepada Baal. Bahkan sampai mereka di pembuangan pun dan tidak kembali ke Israel atau ke Yerusalem adalah karena ketidaksetiaan yang mereka tunjukkan dengan menyembah Baal. Tapi apakah itu memutus kesetiaan Tuhan? Tidak. Kesetiaan Tuhan itu atau kesetiaan Allah itu tidak terputus oleh keadaan apapun, oleh situasi apapun. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, beribadah dengan keluargamu masing-masing, syukurilah itu. Karena itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam perjalanan hidupmu dan keluargamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah sikap Allah bagi orang yang tidak setia? Kesetiaan Allah manang hasatiaw ni debata songon tiki parasian. Allah setia menunggu kita kembali. Itulah bukti kesetiaannya. Sampai hari ini saya rasa kalau kita masih diberikan Tuhan kehidupan, itu adalah rencana Tuhan supaya kita memperbaiki diri dan membenahi diri kita. Orang yang setia itu
adalah orang yang bisa dipercayai. Orang percaya itu adalah orang yang setia. Dan orang percaya harus bisa dipercaya. Karena saya katakan tadi di awal, kesetiaan itu berhubungan dengan komitmen. Dan komitmen itu berhubungan dengan saling mempercayai, percaya dan mempercayakan diri. Tuhan sudah setia, itulah sebabnya kita mempercayakan diri kita pada kesetiaannya. Itulah buktinya Yesus datang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Itu adalah bukti bahwa kita diberikan waktu untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, karena kita sudah mempercayakan diri kita kepada yang benar-benar bisa kita percaya. Jadi tugas kita sebagai orang Kristiani, bisalah untuk dipercaya. Dalam hal apapun, dalam hubungan suami dan istri, dalam profesi dan pekerjaan kita, dalam jabatan dan hal-hal yang lainnya. Terutama dalam pelayanan kita di tengah-tengah jemaat. Maka jika Allah itu setia, maka kita juga harus setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dalam situasi ini tidak ada yang perlu kita takutkan. Sekali lagi saya ulangi, karena kita sudah mempercayakan hidup kita kepada yang benar-benar layak untuk kita percayai, yaitu Yesus Kristus sebagai bukti kesetiaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau melayakkan kami untuk mendengarkannya. Engkau memberikan kami Roh Kudus, memampukan dan menguatkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi dengan Roh Kudus kami dimampukan dan dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam situasi seperti ini sekarang ini. Situasi yang tidak enak, situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang benar-benar membuat kami menyerah, dan situasi yang membuat kami terkadang bertanya, apakah Engkau ada? Ataukah Engkau sudah melupakan kami? Tapi melalui situasi ini, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang setia, memberikan kesetiaannya dalam perlindungan dan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, mampukan dan kuatkanlah kami untuk menjalani situasi yang tidak enak ini, kapanpun ini berlalu, dan sampai kapanpun ini, jangan biarkan kami menjalaninya dalam ketakutan dan kekhawatiran dan kecemasan. Dan jangan biarkan situasi ini menggoyahkan iman kami sebagai orang-orang percaya. Rangkullah kami Tuhan, dan berikanlah kami kasih setia-Mu, terutama jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam situasi mereka masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi. Diriku
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, Tuhan mengantarkan kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu GKPI Medan Kota ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidupku semoga berkenan, berlimpahlah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.